Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, selamat pagi Pak. Selamat pagi juga Pak. Ya, di sini Pak saya akan menanyakan ya perihal masalah yang sudah saya identifikasi sebagai salah satu tugas dari PPG dalam jabatan. Ya, Pak. Saya sudah mengidentifikasi masalah Pak. Di antaranya untuk masalah yang pertama itu mengenai motivasi belajar peserta didik yang rendah. Nah, menurut Bapak ya, faktor apa yang menyebabkan motivasi belajar peserta didik itu rendah? Baik Pak, saya akan sedikit saya berikan pendapat mengenai faktor-faktor yang menjadi motivasi belajar anak jadi rendah. Dilihat dari lingkungan di kelas, pengalaman saya mungkin terdiri dari kurangnya cita-cita atau aspirasi dari si peserta didik tersebut. Pertama, yang kedua bisa juga kondisi jasmani atau jasmani dan rohani siswa, mungkin dia kurang begitu fit. Jadi ketika belajar, proses belajar mengajar guru dan ketika si peserta didik mendapatkan materi kurang begitu semangat, bisa juga itu menjadi faktor rendahnya belajar, kondisi belajar siswa. Yang berikutnya yaitu kondisi lingkungan Pak, yang paling sangat berpengaruh kepada peserta didik itu lingkungan di mana si siswa tersebut, contohnya di rumahnya dia pengen sekali belajar karena lingkungan teman-temannya suka mengajak main atau jalan-jalan, terganggulah waktu belajar kita. Kemudian banyaknya aktivitas, contohnya sekarang main handphone akan mengurangi semangat dalam membaca buku. Sangat tinggilah pengaruhnya, dan saya lihat rendahnya minat siswa dalam membaca buku sekarang. Mungkin itu faktor-faktor yang membuat belajar siswa menjadi rendah Pak. Ya, berarti ya Pak, ada itu tadi di dalam diri peserta didiknya juga bisa mempengaruhi, kemudian dari lingkungan juga bisa mempengaruhi. Dan faktor cita-cita. Kalau anak punya cita-cita, contohnya saya ingin menjadi TNI, menjadi Polri, menjadi dokter, menjadi guru, otomatis punya keseriusan dalam belajar. Kalau yang pertama cita-cita dulu. Jadi yang pertama itu mimpi dulu, Ya. belajar dari mimpi dulu, gitu kan. Start with dream. Ya, terima kasih Pak. Ya, untuk yang pertanyaan yang kedua ya Pak, menurut Bapak ya, faktor apa yang menyebabkan peserta didik itu sulit atau kurang percaya diri di dalam mengemukakan pendapatnya Pak? Oh iya, kalau siswa sulit dalam mengemukakan pendapat dalam proses belajar di kelas, yang pertama bisa juga dari tidak adanya diberikannya kesempatan oleh si pengajar, oleh guru, tidak diberikan kesempatan untuk menjawab atau mencoba menjawab. Dan kalau bisa giringlah anak kita dari mulai, jadi jangan siswa yang ada di depan saja hanya kita tunjuk untuk menjawab, kita pancing, diberikan stimulus atau rangsangan kepada siswa-siswa yang ada duduk di belakang. Contohnya kita berikan present, hadiah, otomatis kan berani untuk mengungkapkan pendapat karena kan adanya hadiah. Dan tanpa disadari siswa tersebut bisa menjawab apa yang diberikan pertanyaan gitu Pak. Jadi berikan rangsangan buat siswa biar punya keinginan ingin mencoba menjawab dan supaya tertanam rasa percaya diri terhadap siswa tersebut. Ya, berarti selain kepada siswanya juga gurunya harus menguasai kelas. Menguasai kelas jangan sampai, tolonglah kalau bisa kita sama katakan siswa itu kelas diberikan stimulus atau sangat penguasaan kelas dan persiapan materi sebelum masuk kelas, itu yang lebih bagus. Oke Pak, terima kasih atas jawabannya. Mungkin nanti mudah-mudahan bisa menjadi solusi buat saya buat Amin. ke langkah berikutnya, mudah-mudahan bisa teratasi dengan baik. Amin. Terima kasih Pak. Sama-sama Pak. Kemampuan literasi peserta didik yang rendah. Nah, menurut
Ibu Irma sendiri, faktor apa yang menyebabkan kurangnya atau kemampuan peserta didik itu rendah? Seperti apa mungkin? Faktor literasi yang rendah disebabkan mungkin karena faktor literasi yang berjalan itu kurang berjalan dengan baik. Terus yang selanjutnya mungkin juga karena buku di perpustakaan itu hanya buku pelajaran saja, jadi kurang bervariasi. Oh ya, Bu. Jadi yang pertama mungkin ya, melihat dari jawaban Ibu tadi, yang pertama itu faktor apa? Faktor program literasi sekolah yang belum berjalan dengan baik. Yang kedua mungkin dalam pengelolaan perpustakaan, khususnya kesediaan dari buku-buku, khususnya buku fiksi itu sangat kurang sekali. Terima kasih Bu, mungkin ada solusi ya nantinya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, selamat pagi Pak. Selamat pagi juga. Begini ya Pak, saya ada tugas mewawancarai guru, rekan sejawat, kepala sekolah, pakat, beserta pengawas. Mungkin saya akan bertanya kepada Bapak sebagai guru dan rekan sejawat saya. Yang pertama itu mengenai faktor apa saja ya Pak yang menyebabkan atau pemanfaatan model pembelajaran inovatif di sekolah yang kurang maksimal. Sebelumnya terima kasih atas pertanyaannya yang begitu menarik dan bagus. Di sekolah SMP Negeri 3 Cipatujah ada beberapa hal kendala, yaitu pemanfaatan model pembelajaran yang inovatif. Di antaranya ada beberapa faktor. Yang pertama mungkin faktor SDM guru itu sendiri. Jadi guru-guru di SMP Negeri 3 Cipatujah mungkin sebagian tapi tidak seluruhnya, sebagian belum adaptasi, inovatifnya kurang muncul. Jadi ini perlu didorong. Oleh karena itu ini mungkin faktor yang menjadi proses pembelajaran kurang tepat. Untuk mengatasi kelemahan ini mungkin SMP Negeri 3 Cipatujah ini sudah berembuk dengan kepala sekolah akan mengadakan workshop peningkatan kualitas model pembelajaran yang baik. Itu barangkali jawabannya. Ya, terima kasih ya Pak atas jawabannya. Kemudian pertanyaan yang kedua ya Pak, menurut Bapak sendiri pentingnya pemanfaatan teknologi dalam proses pembelajaran khususnya di SMP 3 Cipatujah sudah baik atau belum? Untuk pemanfaatan teknologi dalam proses pembelajaran SMP 3 Cipatujah, kalau menurut saya sendiri sudah termasuk kategori baik. Mengapa masuk kategori baik? Yang pertama sarana di SMP 3 Cipatujah terdapat ada 80 unit komputer, kemudian juga mendapatkan bantuan berupa tablet pembelajaran sebanyak 135, dan alhamdulillah itu sebagian guru sudah memanfaatkan alat pembelajaran tersebut. Hanya saja ini perlu ditingkatkan kembali karena belum semuanya guru memanfaatkan teknologi ini, tapi secara mayoritas sudah tergolong baik. Berarti ada faktor pendukungnya, sarana dan prasarananya sudah baik, hanya saja tinggal bagaimana gurunya memanfaatkan teknologi itu secara efektif, mungkin seperti itu ya Pak? Iya, betul sekali. Terima kasih Pak atas sharingnya, mudah-mudahan menjadi bahan untuk saya mencari solusi dari permasalahan yang saya temukan di sekolah. Terima kasih Pak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Saya menemukan masalah mengenai komunikasi antara guru atau pihak sekolah dan orang tua peserta didik yang masih kurang. Nah, menurut Bapak sebagai kepala sekolah, seperti apa atau seberapa penting komunikasi antara pihak sekolah dan orang tua peserta didik, Pak? Baik, komunikasi
antara guru dan orang tua ini sangat penting sekali, karena orang tua harus tahu dan mendukung kegiatan apa saja yang dilaksanakan di sekolah. Upaya sekolah yang dilaksanakan diantaranya ketika ada rapat dengan orang tua, selalu menyampaikan keinginan-keinginan para guru untuk selalu bersama-sama mendidik, ya, memberikan didikan atikan, tidak hanya di sekolah saja, tapi orang tua pun harus kerjasama dan selalu koordinasi dengan pihak sekolah. Di antaranya upaya selanjutnya yaitu diadakan atau sekolah telah membuat grup orang tua. Jadi segala kegiatan ataupun kejadian-kejadian yang terjadi di sekolah selalu disampaikan kepada orang tua, baik itu yang bersifat positif ataupun yang negatif. Karena yang negatif pun itu perlu dikoordinasikan dengan pihak orang tua. Di antaranya misalnya ada kenakalan siswa yang kabur, yang dari rumahnya misalnya pergi ke sekolah, tapi ternyata di sekolah tidak ada. Itu langsung dilaporkan atau disampaikan melalui media tersebut, ya, media atau grup tersebut, sehingga orang tua tahu bahwa anaknya itu sedang di mana keberadaannya. Gitu. Jadi dengan adanya koordinasi tersebut, mudah-mudahan diharapkan para siswa akan selalu termonitor, ya, merasa termonitor oleh pihak guru dan pihak orang tua juga. Itu mungkin. Ya, berarti ya Pak, untuk pihak sekolah sudah bagus, sudah memfasilitasi misalnya dengan membuat grup WhatsApp khusus orang tua. Jadi di sana terjalin komunikasi yang baik, kemudian juga suka mengadakan rapat rutin mungkin dengan orang tua peserta didik. Jadi itu kembali lagi kepada orang tua peserta didik mungkin ya Pak. Apakah ada yang peduli atau tidak pedulinya, itu mungkin ada faktor-faktor lainnya. Iya, iya. Ya, terima kasih ya Pak atas waktunya. Mudah-mudahan untuk langkah kedepannya saya menemukan solusi setelah saya mewawancarai Bapak sebagai Kepala Sekolah SMP Negeri 3 Cipatujah. Mudah-mudahan kedepannya ada solusi yang lebih baik ya Pak. Ya, amin. Terima kasih Pak. Ya, sama-sama Pak. Permasalahan yang saya temukan yaitu antara komunikasi pihak sekolah dan orang tua peserta didik, ya. Nah, menurut Bapak sebagai komite sekolah ya Pak, langkah apa atau hal apa yang perlu dilakukan? Ya, terima kasih. Untuk kerjasama atau kemitraan antara komite dengan sekolah ataupun orang tua mungkin harus terjalin hubungan yang harmonis. Ya, salah satunya itu mengadakan rapat-rapat untuk salah satunya untuk perencanaan apa yang diperlukan ataupun apa yang harus ada di sekolah, misalkan informasi-informasi seperti pembangunan, bisa terus kemajuan tentang pendidikan berjalannya dengan KBM, mungkin kenakalan remaja bisa jadi gitu, terus apalagi ya, informasi-informasi ya, sambung tangan dari pihak sekolah ke orang tua tadi. Ya, mungkin itu ya Pak, sudah bagus ya Pak, ada wadahnya ya, ada rapat komite bersama pihak sekolah, itu juga bisa menjembatani ya untuk memberikan
laporan ya, Iya. khususnya misalnya pembangunan ataupun kemajuan peserta didik di dalam KBM. Namun ya Pak, pasti itu dikembalikan lagi kepada orang tua peserta didik itu ya Pak. Iya, Mungkin ada betul, yang respect, ada yang kurang ya, mungkin seperti itu. Iya, iya. Ya tentunya kalaupun misalkan ada apa kendala mungkin atau permasalahan dari siswa, mungkin ya bisa mengundang orang tua, cari permasalahannya gimana gitu, supaya apa bisa apa ya bisa ditemukan itu titik permasalahannya gimana, dibicarakan secara bersama-sama mungkin ya. Berarti komunikasi itu harus berjalan dengan baik ya Pak. Alhamdulillah tiap kadang-kadang tiap ya awal tahun tengah semester juga selalu apa namanya mengadakan rapat-rapat, selalu dikoordinasikan dengan orang tua gitu. Ya. Terima kasih ya Pak atas jawabannya. Ya mudah-mudahan akan jauh lebih baik ya Pak. Amin, Komunikasi amin. antara sekarang sudah baik, nanti akan jauh lebih baik lagi antara pihak sekolah, Amin. orang tua peserta didik, khususnya diwakili oleh komite sekolah. Terima Amin. kasih Pak. Mohon maaf